anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Sin Carlos Bengkulu tahun 2020-2021. Tema yang kita gunakan untuk MPLS tahun ini adalah bersiap menjadi pribadi yang tangguh menghadapi COVID-19. Kita harus optimis. Baik anak-anak, kita akan masuk ke dalam materi MPLS, dan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Girindra Wardana, sering dipanggil dengan Pak Giri. Jika nanti kalian sehari-hari bersama-sama di SMP Kaus ini, saya mengampu pelajaran matematika. Dalam materi MPLS pagi ini, kita akan bersama-sama kembali membahas tentang tata krama. Tata krama di sekolah khususnya. Anak-anak sekalian, pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah tata krama. Tata krama itu sebetulnya dari istilah bahasa Jawa. Kita tidak mempermasalahkan tentang bahasa ya, karena di Indonesia memang kaya bahasa, tapi kebetulan istilah tata krama ini digunakan untuk menunjukkan tentang sopan santun. Tata berarti tertata, diatur, ditata, teratur, diatur. Itu tata. Lalu krama, krama itu mempunyai pengertian baik. Jadi tata krama itu adalah aturan supaya semuanya menjadi baik. Tata krama itu adalah aturan supaya hal-hal yang kita hadapi itu supaya baik, teratur, dan rapi. Dan tentunya sesuai dengan lingkungannya. Itu pengertian tata krama, memang diambil dari bahasa Jawa toto kromo. Tata krama nanti dalam kehidupan seharian anak, tata krama itu akan bisa berbentuk menjadi adat istiadat. Kita tahu bahwa Indonesia itu terkenal dengan berbagai macam adat dan budayanya. Kita harus bangga sebagai anak-anak Indonesia, sebagai bangsa yang besar, yang kaya dengan adat dan budaya, yang di dalamnya itu mengandung tata krama supaya semuanya menjadi rapi, baik, dan berbudaya. Kemudian juga nanti bisa berbentuk sopan santun anak-anak. Tata krama itu sering digunakan istilah dengan tata krama itu apa? Sopan santun. Pasti kalian familiar atau sering mendengar dan menggunakan, bahkan mempraktekkan kata ini, yaitu sopan santun. Demikian juga bisa digunakan kata norma atau etika. Itu tata krama yang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang saya kasihi, tata krama itu dilakukan oleh siapa? Tata krama itu dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja orang yang ada dalam lingkungan di mana dia berada. Dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Kita lihat satu persatu, siapapun, karena dalam lingkungan misalnya di sekolah itu berarti siapa yang ada di sekolah tersebut, guru, para siswa, staf karyawan TU dan sebagainya. Itu kalau di sekolah. Jadi siapa orangnya yang ada di lingkungan tersebut. Jika tata krama itu di keluarga misalnya, maka pelakunya adalah tentu ayah, ibu, dan anak. Nah, itu menyesuaikan di mananya ya. Lalu kapan? Kapanpun itu tata krama akan berlaku, karena akan dari jam pagi sampai malam. Tata krama tidak mengenal waktu. Misalnya saja tata krama tidur pun, anak-anak juga kan pasti ada tata kramanya. Tidak bisa seenaknya, ada sopan santunnya tidur di rumah ya. Nanti bagaimana tata krama makan bersama di keluarga, itu menunjuk bahwa tata krama dilaksanakan kapan saja. Tata krama dilaksanakan sejak kita masih anak-anak, dalam segala hal apa saja sepanjang masih berhubungan dengan kemanusiaan atau kemasyarakatan. Ingat ya anak-anak, kalian, saya juga sejak masih anak-anak sudah dididik, sudah dilatih tentang tata krama ini. Ayo coba ingat apa saja yang butir-butir tentang tata krama yang kalian sudah merasakan dalam keluarga, karena keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama kan.
Nah, misalnya saja menerima sesuatu dengan tangan, ya kan? Biasanya dengan tangan apa? Dengan tangan kanan, kan? Jadi kalau kita kadang-kadang kalian menerima dengan tangan kiri, orang tua pasti akan berkomentar, pasti akan mengatakan, ayo pakai menggunakan tangan yang manis, maksudnya dengan tangan yang benar. Memang kedua tangan ini adalah anugerah Tuhan, tetapi biasanya adalah menggunakan tangan kanan. Demikian juga jika kalian sedang makan, ya, kalian juga harus menghabiskan makanan juga dengan baik dan benar. Sejak masih kanak-kanak, ditumbuh kembangkan dalam keluarga, sepanjang masih ada hubungannya dengan kemanusiaan, dengan alam dan masyarakat. Contoh tata krama nanti banyak anak-anak. Ada tata krama dalam bergaul. Bergaul itu kalian dengan sesama, dengan teman, ya. Tata krama berpakaian. Kita tidak bisa seenaknya berpakaian. Ada sopan santunnya, ya. Bahkan berpakaian itu menunjukkan adat, budaya, martabat suatu bangsa. Tata krama berbicara. Kita nggak bisa seenaknya saja, ya. Nanti di SMP Kelas ini kalian akan berproses, misalnya bergaul dan berbicara itu salah satu yang sering diasah, dilatih adalah jangan sampai kita menyebut atau kalian menyebut nama orang tua dengan tidak hormat. Karena ini banyak tantangannya, anak, banyak godaannya. Kalian mungkin dalam konteks bercanda, ya, bersenda gurau menyebut nama orang tua dengan tidak hormat. Itu tata krama bukan termasuk dalam tata krama. Tata krama makan, tata krama menggunakan handphone untuk telepon. Jadi kita tidak bisa seenaknya menggunakan telepon atau WA juga, kan? Kita tidak bisa seenaknya saja. Ada tata krama tersendiri dalam penggunaan telepon. Ya, anak-anak, tata krama menurut tempatnya itu juga bermacam-macam. Tadi sudah disinggung, ya. Tergantung kita ada di mana. Maka dalam ada peribahasa kalau di Bengkulu itu terkenal dengan ada sebuah peribahasa yang Pak Giri pribadi sangat menyukai peribahasa ini. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung, ya. Jadi artinya apa? Di mana kita berada, aturan atau norma atau tata krama setempat yang harus kita ikuti. Kalau tidak, pasti nanti ada akibatnya, kan? Tidak teratur, lalu juga akan dikucilkan, ya, dan sebagainya. Maka ada beberapa tempat yang memang semuanya, tetapi yang kita kenal adalah tentu di rumah, ya, di rumah, kemudian dalam keluarga, lalu tata krama di sekolah, sopan santun di sekolah, lalu juga bisa juga itu nanti di tempat ibadah, ya, bagaimana sopan santun atau tata krama itu dilaksanakan di tempat ibadah, di tempat-tempat umum, misalnya di rumah sakit, ya, atau di kantor-kantor, di terminal, di stasiun, di bandara, itu pasti ada tata kramanya. Kenapa? Karena kalau tidak pasti akan kacau nanti. Kalian nanti bisa di internet bisa mencari beberapa negara yang sungguh menjalankan tata krama dengan baik dan benar, misalnya Jepang atau Singapura. Tapi jangan kecil hati bahwa Indonesia juga sebagai negara yang berbudaya, kita juga sudah melaksanakan tata krama dengan maksimal, ya. Kita akan meningkatkan tentang tata krama ini. Tata krama di lingkungan masyarakat, tata krama di alam, ya. Kita juga tidak bisa seenaknya di alam, ya. Di alam, di sekitar kita, bahkan di hutan atau di gunung, di laut, kita juga harus mempunyai tata krama. Karena kalau tata krama tidak dilaksanakan di alam, nanti ada istilahnya alam akan marah, ya. Nah, nanti kita akan berbicara lebih luas lagi tentang tata krama di alam. Kita lanjutkan dulu, anak, ya. Nah, lalu ada pertanyaan, pentingkah tata krama itu? Ya, coba, ya. Pentingkah tata krama itu? Pasti kalian akan merenung dan menjawab. Pasti jawabannya penting, bahkan sangat penting. Ya, kenapa? Karena kalau menurut pengertiannya tadi, ya, tata krama adalah aturan supaya semuanya menjadi baik. Kalau tidak ada tata krama, pasti tidak baik, ya, tidak rapi, tidak teratur, ya, orang akan seenaknya saja. Ya, jadi akan kacau balau. Maka tata krama itu sangat penting. Dimanapun berada, itu tata krama penting. Di belahan bumi manapun, di negara manapun, semua negara menjunjung tinggi tata krama. Ya. Memang di berbagai wacana sering kita disebut dengan
orang budaya timur, kita adalah orang-orang timur, budayanya tinggi, tata keramanya tinggi. Maka mari kita anak-anak, sebagai kita juga orang timur, ada yang di belahan bumi timur, kita ya, negara-negara ASEAN, Jepang, ya, Cina dan Indonesia itu dikenal dengan tata keramanya yang tinggi, budaya yang tinggi, dan itu adalah bukan omong kosong anak-anak, karena kita memang dari dulu sudah berbudaya tinggi. Sejak zaman-zaman kerajaan itu sudah tata keramanya memang luhur ya, gitu. Jadi sangat penting tata krama itu, gitu. Maka kita semua, termasuk kalian di kelas 7 yang baru ini, kalian juga harus meningkatkan tata krama itu. Maka tidak salah dalam MPLS kita pada hari ini, materi tentang MPLS adalah salah satunya adalah tentang tata krama. Sebab jika tidak ada tata krama, akibatnya setiap orang dapat bersikap seenaknya saja, ya. Mungkin merasa dia kuat, ya, merasa dia menang, dia merasa punya uang yang berlebih, maka dia bersikap seenaknya saja. Itu tidak bisa. Meskipun dia kuat, dia menang, dia kaya, tetapi tidak bisa seenaknya saja. Ada aturan yang harus diikuti, karena kalau tidak diikuti, itu maka tidak teratur. Gitu ya. Jadi pentingkah tata krama itu sangat penting. Nanti kalian akan merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tata krama penting juga agar seseorang diterima di lingkungannya. Ya, coba direnungkan kalimat ini. Tata krama itu penting juga agar seseorang diterima di lingkungannya. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan kalimat, jika seseorang tidak melaksanakan tata krama, dia tidak sopan, dia berbicara kasar, ya, pasti dia akan dikucilkan, ya, dia tidak diterima di lingkungannya. Misalnya kalian nanti akan tergabung dalam rombongan belajar rombel atau kelas, ya, kelas 7A misalnya, gitu. Nah, ada seseorang yang sering dalam diskusi sering menang sendiri, dia makan juga buang sana buang sini, dia makan seenaknya, dia sering menyebut nama orang tua dengan tidak hormat misalnya. Nah, pasti dia akan tidak diterima di lingkungannya, bahkan bisa jadi anak tersebut dikucilkan, ya. Maka itulah pentingnya tata krama, sehingga seseorang bisa diterima di lingkungannya. Bayangkan kalau sebaliknya, kalau kita berpikir positif, jika semakin banyak orang atau bahkan semua orang itu melaksanakan tata krama dengan baik, pasti lingkungannya akan teratur, ya kan? Akan damai, akan lancar, ya, akan rapi dan seterusnya. Itulah pentingnya tata krama. Maka kalian juga sejak kemarin dan hari ini, mari kita laksanakan tata krama dimanapun berada, dan mari kita latih, terutama di SMP kita ini. Itu. Kemudian juga tata krama dapat berubah tata krama di sekolah, tempat ibadah, di lingkungan, tata krama cara makan, berpenampilan dan sebagainya, ya, tadi sudah disinggung. Dapat juga berupa tata krama bergaul, berbicara, ya, bagaimana cara berbicara yang baik, ya, jangan mendominasi pembicaraan. Ada anak-anak yang atau kita pribadi yang dalam pembicaraan itu ingin menang sendiri, ingin mendominasi pembicaraan, ingin diperhatikan, maka dia egonya tinggi. Nah, itulah tata krama berbicara. Bagaimana berbicara yang baik. Kita tidak mengupas satu persatu, ya, tapi kalian harus tahu bagaimana tata krama itu berupa apa saja. Tata krama bergaul, berbicara, bahkan tata krama berjalan, ya. Di sekolah ini sejak di Carolus di Tarakanita, tata cara berjalan sudah ditanamkan sejak TK. Ayo, siapa yang ingat waktu di SD atau di TK bagaimana penggunaan atau gang atau jalan atau selasar tuh, ya kan? Nah, sering dibantu dengan apa? Dengan rambu-rambu, ya, dengan rambu-rambu dengan tanda panah di lantai, ya, di lantai. Karena di Indonesia itu berjalan itu lazimnya atau biasanya ada di sebelah kanan atau kiri, ya. Nah, maka dibantu kalau di TK atau di SD atau nanti di SMP sudah mungkin tidak ada rambunya, tapi harus ada pembiasaan, ya, sehingga orang berjalan tidak ngawur, tidak asal saja, ya. Nanti kalau asal saja nanti saling menubruk kalau arah berjalannya itu berlawanan, ya. Tetapi kalau ada kesadaran tata krama, oh iya saya berjalan di sebelah kiri, nah, diingatkan dengan rambu-rambu yang dari lawan arah sebelah kiri dari mereka juga, ya, maka akan selaras, begitu kan, akan teratur. Nah, itu sudah dengan sendirinya. Nah, maka berjalan juga ada tata kramanya.
Mungkin kalian berpikir, berjalan aja kok ada aturannya. Ya, begitu ya. Supaya apa? Supaya teratur. Karena kalau tidak akan tumbur-menumbur kalau bahasa kita ya. Akan menumbur, orang akan seenaknya saja berjalan. Ya, kemudian tata krama di toilet. Woi Pak, masa di toilet juga ada aturannya? Oh ada. Ya, kalau tidak ada pasti nanti akan kacau nanti toiletnya ya. Toiletnya akan tidak terjaga, toiletnya akan bau busuk ya, begitu. Maka di toilet pun ada tata caranya. Maka dibantu. Untuk negara-negara yang sudah berjalan tentang tata kramanya, rambu-rambu mungkin sudah tidak diperlukan ya, karena sudah terbiasa. Terbiasa mereka membiasakan diri di toilet. Tapi di di beberapa tempat, di banyak tempat masih dibantu dengan rambu-rambu. Misalnya, coba ayo kalau di toilet rambu-rambunya ya, misalnya disiram setelah digunakan gitu kan. Nah, itu sudah terbiasa. Karena penggunaan toilet itu tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah juga gitu. Di rumah juga penggunaan toilet akan digunakan terus-menerus. Pasti kalau di rumah pasti akan mungkin papa mama atau orang tua itu akan marah kalau warga rumahnya atau anggota keluarga itu menggunakan toilet dengan tidak semestinya ya kan, misalnya tidak disiram. Wah, pasti akan marah, akan akan teriak-teriak, siapa yang belum disiram, siapa yang menggunakan toilet terakhir, begitu kan. Demikian juga kalau di tempat lain. Maka dibiasakan untuk tata krama di toilet. Tata krama menggunakan HP, telepon, WA dan lain-lain, sopan santun, penggunaan huruf ya, penggunaan tanda-tanda itu juga secara tidak langsung pasti ada norma-normanya. Tata krama berkendaraan, kalian mungkin memang belum menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 kan. Kenapa? Karena belum mempunyai SIM ya kan. Tapi berkendaraan juga ada tata kramanya. Bagaimana cara menggunakan lampu jauh dekat, menggunakan kalau berbelok bagaimana dan sebagainya ya. Oke. Termasuk juga tata krama di kendaraan umum. Di kendaraan umum ya. Di kereta api misalnya ya. Kalau di Bengkulu kendaraan umumnya belum terlalu banyak ya, hanya taksi atau angkot saja. Nah, itu bisa kalian praktekkan, terlebih kalian yang memang nanti sehari-hari menggunakan angkot. Bagaimana menyetop angkot, bagaimana jika mau berhenti, bagaimana membayar angkot, ya kan? Kan tidak asal lempar saja. Nah, itu tata krama di kendaraan umum, begitu. Itu tentang tempat-tempat tata krama. Pendidikan tata krama terjadi utama dan pertama di mana? Tadi sudah disinggung ya, di rumah, di keluarga. Itu terjadinya pendidikan tata krama, sopan santun, etika itu ada di rumah. Di rumah dilatih cara berbicara yang sopan, ya, yang sopan. Bagaimana bicara yang sopan? Maka nanti biasanya orang tua sejak kecil, ya kan, kalian kan dididik seperti itu. Kalau kalian misalnya mengeluarkan kata kasar dengan kakak atau dengan adik atau dengan orang tua, pasti orang tua akan melarang ya, akan mengeluarkan kata-kata larangan atau menegur, kamu kok ngomongnya begitu, berbicara begitu, itu tidak sopan. Nah, itu contohnya ya, berbicara yang sopan itu sudah dilatih sejak di rumah. Maka dilanjutkan, jangan hanya di rumah saja gitu ya, jangan mentang-mentang orang tua saya tidak di sini, orang tua saya tidak menegur. Tidak, berbicara yang sopan adalah suatu pembiasaan yang baik. Cara makan yang baik ya, bagaimana cara makan yang baik, kalau mau tambah bagaimana, begitu. Cara bersikap terhadap teman, terhadap orang yang lebih tua, nanti kita akan latih, kalian akan latih secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja ya, secara tidak sadar kalian akan berinteraksi, berproses di sekolah ini. Kenapa? Karena sekolah adalah sarana untuk melatih diri, di mana anak-anak peserta didik, para siswa itu memang disekolahkan ya, istilahnya itu melatih diri di sini. Bagaimana berbicara yang baik, bagaimana berjalan yang baik, itu tempatnya. Bukan berarti di luar lingkungan sekolah lalu tidak seperti itu, tidak ya. Dilatih di sekolah dengan harapan nanti di luar sekolah juga akan meningkatkan atau mempraktekkan tentang tata krama ini. Ingat ya, begitu ya. Nanti anak-anak sekalian, jangan hanya ketika MPLS saja atau ketika sekolah di SMP Karus saja, tetapi tunjukkan bahwa kalian terlebih siswa Karus, Insan Tarakanita ya, itu harus punya tata krama yang tinggi
ya, sehingga memang berbudaya rapi gitu. Itu tentang tata krama. Kita lihat anak-anak sekalian tentang tata krama di sekolah ya. Di sekolah mengajari dan melatih tata krama di sekolah itu apa? Misalnya pakaian ya. Peserta didik atau siswa atau murid itu diajari, dilatih bagaimana menggunakan pakaian. Harus bagaimana? Harus rapi ya. Kalau tidak rapi pasti akan dinasihati, akan ditegur. Kalau akan selalu berulang-ulang, teguran akan semakin intensif ya, akan semakin keras lah begitu ya. Supaya apa ya? Supaya rapi, supaya menjadi pribadi yang berbiasa berpakaian yang rapi. Kalian nanti bisa atau sudah melihat kan, sudah diteladankan oleh para gurunya ya, bahwa guru-guru tarakanita, wah mantap, rapi ya, begitu. Maka harus terbiasa sehingga nanti kalian selepas dari tarakanita akan terbiasa rapi. Mungkin nanti di perguruan tinggi atau ketika bekerja ya, atau kalian sedang berkunjung kemana, itu pasti orang melihat, wah anak ini kok rapi ya. Wah, dulu sekolah di mana sih? Di Tarakanita. Nah, kan akan membawa nama Tarakanita juga kan, bahwa kita bangga bahwa Tarakanita melatih tentang banyak hal termasuk tata krama. Apalagi selain pakaian? Pakaian tentunya pakaian seragam ya. Selain tata krama rapi, tapi juga harus mengingat-ingat tentang waktu ya, karena disiplin. Hari Senin menggunakan seragam apa? Putih biru. Kemudian ada kotak-kotak ya, ada batik juga. Ini juga melatih selain kerapian juga kedisiplinan. Ingat waktunya. Di sekolah diajarin mengucap salam ya. Mengucap salam tidak hanya kepada gurunya ya. Guru juga kita juga tidak sungkan-sungkan untuk juga mengucap salam kepada anak-anak didiknya ya, begitu. Jadi saling mengucap salam. Pasti akan damai kalau saling mengucap salam gitu. Anak-anak sekalian juga nanti perlu ditegaskan ya, di Tarakanita itu mengucap salam tidak hanya antar guru dan murid dan guru, tetapi juga siswa dengan satpam ya, dengan TU, dengan karyawan TU, dengan karyawan PP ya, pembantu pelaksana juga. Kalian juga harus membiasakan mengucap salam karena itu adalah bagian dari sopan santun ya. Meluas lagi bahwa ucap salam ini ketika dengan sekolah tidak hanya kepada warga atau bapak ibu, guru, karyawan Tarakanita, tapi juga ketika ada tamu dari luar. Ya, ingat-ingat ya, ketika ada tamu dari luar, mungkin sedang melintas ke mencari toilet, kalian juga punya kewajiban melatih diri untuk mengucap salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Mau kemana? Atau mungkin kalian bisa menawarkan diri, misalnya ada yang bisa kami bantu Pak, Bu. Oh saya mau ke toilet, di mana ya Nak ya? Oh di sana Bu, saya antar. Nah itu adalah pelaksanaan tata krama yang bagus ya, yang baik dan benar, itu mengucap salam. Tata krama berdoa. Anak sekolah Karolus itu karena nanti juga murid-muridnya itu berlatar belakang agama yang berbeda, dan kebetulan sekolah Karolus adalah berlatar sekolah Katolik, maka nanti dalam doa memang nanti dengan cara Katolik, tetapi yang lain yang tidak Katolik bukan berarti harus menjadi Katolik ya. Nah ini begitu, maka nanti kalian juga menyesuaikan. Nah ini tata keramanya demikian, menyesuaikan. Kalau yang Islam nanti dalam hati berdoa menurut agama Islam ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya begitu. Yang Buddha juga ya, yang Kristen juga. Jadi tidak harus mengikuti secara Katolik, tapi dalam hati sesuai dengan agama masing-masing. Itu tata krama di sekolah kita ya. Oke, itu contoh tata krama di sekolah kita dan nanti akan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian tadi sudah disinggung, tata krama di sekolah itu berpakaian yang rapi, sesuai dengan waktunya dan harinya, memberi salam juga demikian, tidak hanya kepada warga sekolah saja. Bagaimana juga nanti kalian akan memperkenalkan diri ya, karena sebagai siswa baru memperkenalkan diri dengan kakak-kakak, dengan bapak ibu guru, tetap berani tetapi santun ya. Masuk kelas nanti akan diajari ketika sesi yang di dalam MPLS ini bagaimana tata cara masuk kelas supaya tertib, teratur, berdoa sebelum dan sudah pelajaran tadi sudah disinggung, dan juga ketika nanti di kantin ya, nanti ada sesi istirahat, bagaimana kalian akan di kantin harus bagaimana, apakah berebut. Nah itu budaya antri akan kita terapkan di tempat ini itu.
Kemudian juga bagaimana nanti mengikuti pelajaran, bagaimana tata krama bertanya, bergaul dengan teman, berbicara dengan guru di perpustakaan, bagaimana minta izin jika terlambat, mau ke toilet ya, masuk ke ruang guru, ke ruang tata usaha, dan juga termasuk dalam tata krama adalah mengingat nama. Mengingat nama teman-teman ya, Bapak Ibu guru juga diingat. Ada beberapa anak yang sampai kelas 9, anak-anak ini cerita nih ya, ada yang tidak tahu nama guru si ini karena kita pakai kode kan, misalnya Pak Giri GR gitu kan, menyebutnya Pak GR gitu padahal namanya Pak Giri, itu karena tidak ingat namanya. Ada beberapa guru nanti kalian harus ingat nama sebagai bagian dari tata krama. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar tentang tata krama yang kebetulan di tempat lain yang akan kita praktekkan. Di tempat lain aja bisa ya, anak-anak SD saja bisa memberi salam dengan baik, antri ya kepada gurunya. Itu anak-anak SD bisa, kita tentu sebagai anak-anak SMP lebih bisa lagi ya. Itu ketika masuk di sekolah. Nah, ini tentang berpakaian yang rapi ya, pakai dasi yang rapi. Maka jika nanti kalian dasinya tidak rapi akan mungkin ditegur, diingatkan, ayo nak yang rapi dasinya. Sepatunya, mulai dari sepatu, kaos kaki di SMP Karolus sangat dilatih ya, berpakaian rapi. Kemudian ketika masuk kelas juga akan dilanjutkan ya, ini ketika pendidikan karakter di TK, SD Karolus, kita akan lanjutkan di SMP Karolus itu. Ini nih anak-anak TK yang akan masuk ke kelas, mereka berbaris rapi. Nah, maka kalian juga jangan kalah. Ya, ada tujuannya supaya tertib dan tenang ya. Ini pembiasaan atau tata krama berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Mereka berdoa dengan benar ya, karena hubungannya dengan Tuhan. Maka jangan ribut nanti, jangan saling mengganggu, jangan sikut-menyikut di antar teman ketika berdoa di kelas ya. Nah, bagaimana, sanggup kan? Oke, nanti kita coba ya. Ini adalah tata cara mengikuti pelajaran dengan baik. Mereka menyimak ya, gurunya menjelaskan ya, mendengarkan sehingga sesi tersebut tidak sia-sia, ilmunya masuk ya. Itulah pentingnya tata krama ya. Nah, ini ada apa ini kira-kira ini? Ini adalah tata krama bertanya dengan mengangkat tangan dulu. Pak, Bu, mau tanya, mau usul ya. Nah, ini sangat dilatih di SMP Karolus ini. Bagaimana itu tentang tata krama bertanya. Nih, tata krama hidup sehat. Di tempat ini, di sekolah ini nanti ada tempat sampah berwarna-warni ya. Ada yang hijau, ada yang kuning. Nah, pasti juga sudah dilatih di SD dulu ya, yang hijau untuk apa, yang kuning untuk apa, pungut-pungut sampah, lalu tempatkan di tempat yang sudah disediakan. Itu. Nah, ini apa ini? Nah, apalagi ini sesuai dengan temanya anak-anak ya, bahwa kita bersiap menjadi pribadi yang tangguh menghadapi COVID-19. Apa ini? Cuci tangan, budaya cuci tangan. Ya, harus antri. Sudah ada tempat-tempat khusus di beberapa titik. Tempat cuci tangan sudah ada sabunnya ya. Bagaimana nanti? Karena nanti kemungkinan ada anak yang usil, diciprat-cipratkan misalnya, atau sabunnya di banyak-banyak, itu tidak sesuai dengan tata krama. Nah, ini tempat berlatih tentang new normal ya. Bagaimana kita menggunakan tempat cuci tangan dengan baik dan benar itu. Nah, ini kebersamaan dalam menjaga kebersihan. Ini juga termasuk tata krama, bahwa mereka dengan sukarela, dengan senang hati melaksanakan kebersihan. Kenapa? Karena kebersihan akan kita nikmati bersama-sama. Mereka dengan sukarela ngepel ya, menjaga kebersihan lantai itu. Ini masih juga tentang tadi, mereka begitu tertib, teratur, mendengarkan pelajaran, mungkin mereka mengerjakan soal ya. Enak kalau tertib, tapi sebaliknya kalau ribut kacau itu juga tidak enak ya. Itu. Maka anak-anak juga dalam tata krama ada beberapa slogan yang akan mengingatkan kita di tempat kita, misalnya 4S itu juga slogan tentang tata krama ya. Nah, pasti ingat 4S itu: senyum, sapa, salam, dan 5S ya kalau kita sopan santunnya dipisah, tapi bahwa itu adalah unsur tata krama. Senyum, sapa, salam, dan sopan. Kalian, kita sebagai pribadi Indonesia, Insan Tarakanita, itu 4S. Ingat, senyum, sapa, salam, dan sopan. Slogan yang berikutnya adalah TTM. Kepanjangannya apa? Tolong, terima kasih, dan maaf ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong. Ya, ucapkan minta tolong, dan juga biasakan terima kasih ya, dan juga mohon maaf itu.
anak-anak sekalian juga bahwa kita perlu adanya budaya malu kita tingkatkan ya, supaya kita juga ingat bahwa oh kita malu kalau terlambat, kita malu kalau ngomong kotor, berbicara kotor ya, kita malu kalau tidak berterima kasih ya. Budaya malu itu perlu kita tingkatkan juga dalam pendidikan tata krama ini gitu. Nah, maka pesannya anak-anak, ini sudah mau bagian akhir, maka jangan malu untuk melaksanakan tata krama ya. Jangan malu, jangan sungkan, jangan merasa terpaksa melakukan tata krama ya. Mungkin karena di rumah tidak terbiasa, tidak ditegur, tidak dilatih ya, maka mungkin lalu di sekolah malu. Tidak, jangan. Justru kita akan melakukan dengan senang hati. Jangan ragu-ragu, jangan malu kalau salah ya, itu adalah proses biasa itu. Maka jadikan tata krama sebagai pembiasaan nanti, hal yang biasa. Mungkin awal-awalnya belum terbiasa, masih kikuk, masih malu, lama-lama kan itu akan menjadi hal yang biasa, menjadi yang budaya, hal yang membudaya. Habitus baik, kebiasaan yang baik di sekolah, di rumah, dan dimanapun berada. Demikian tata krama harus menjadi pembiasaan. Jangan malu-malu, jangan terpaksa ya. Demikian anak-anak sekalian tentang sesi tata krama yang akan kita lakukan oleh siapapun dan dimanapun. Pak Giri ucapkan selamat berproses anak-anak sekalian kelas 7 bergabung di SMP Carlus Tarakanita ya. Selamat bergabung bersama kami Insan Tarakanita, Insan Indonesia gitu ya. Kita pasti udah tahu yelnya ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes gitu ya. Dan salam SMP-nya SMP St. Carlus, itu pasti. Terima kasih, selamat siang, sukses selalu, Tuhan memberkati.